ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan kita gitu. Jadi dia bukan urusan kita, ngapain kita bicarakan Palestina, ngapain kita membela mereka gitu kan. Kita pikirkan aja Indonesia gitu, nggak usah pikirkan Palestina. Ya gimana ini Ustadz? Mungkin ada tanggapan Ustadz berkaitan dengan masalah opini-opini seperti itu Ustadz. Ya Masya Allah, itu dua wajah yang berbeda ya. Yang satu bilang perang total, yang satu bilang kita tidak usah ada urusan dengan Palestina, bukan urusan kita. Ini dua hal yang perlu diluruskan ya. Kalau bilang perang total, pertama siapa yang mengajak perang total itu? Anda sebagai apa? Ya kita sebagai rakyat jelata itu tentunya nggak boleh. Sebagai ulama pun misalnya itu nggak boleh dia berbicara perang total. Perang total itu wewenang pemerintah. Karena itu disepakati di dalam buku-buku fikih. Salah satu syarat jihad syar'i, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Ini jihad secara fisik ya. Harus dipimpin oleh kepala negara. Dalilnya, karena tidak pernah diketahui ada sebuah jihad apapun yang ditegakkan oleh Nabi kecuali dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak pernah ada yang menegakkan sebuah perlawanan apapun kecuali dengan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini selalu saya beri garis bawah ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini maaf bukan hadits dari kantong saya. Kadang sebagian orang terlalu mempertanyakan. Kok bisa jihad harus dibawa kepala negara, pimpinan kepala negara. Ini haditsnya riwayat Bukhari Muslim. Dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Yang namanya perang, jihad, itu harus dipimpin oleh kepala negara. Kemudian jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Harus ada wilayah. Makanya ketika kaum muslimin berada di Mekah, mereka belum punya wilayah. Tidak ada syariat jihad di situ. Dan sepakat para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa jihad itu nanti disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun syariatnya secara bertahap. Ada 4 tahapan. Dan langsung perang terbuka begitu. Ada tahapannya. Iya. Dan ini dimaklumi. Karena itu syariat ini ada maksud-maksudnya. Ada keagungannya. Ada hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Dan itu ditekuni oleh orang-orang yang berilmu. Makanya tidak boleh ada yang berbicara sembarangan. Apalagi mengumumkan perang total. Dan ini perlu digarisbawahi juga ya. Perang total misalnya sebagian orang. Oh kita harus perang total. Kita boikot produk-produk orang kafir. Ya Anda sebagai apa memboikot? Memboikot produk itu bukan ranah orang per orang lagi. Itu ranah pemerintah. Sebab di situ ada hubungannya dengan masalah produk yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Ada hubungan bilateral antara sebuah negara dengan negara yang lain. Ada hubungan berbagai hukum-hukum fikih beredar di situ. Dan pemerintah diberi wewenang di situ. Karena itu di kaidah fikihnya al-imamu tasarruful imamu fir ra'iyah, tasarruful imam fir ra'iyah manutun 'alal maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di tengah rakyatnya itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi ini sudut ya satu sisi ya mengatakan perang total. Yang lainnya lagi mengatakan kita tidak perlu ikut campur dengan urusan Palestina dengan Israel. Ini juga tidak benar ya. Pertama itu menyelisihi dari ketegasan-ketegasan kepala negara kita dan pemerintah kita yang punya wewenang di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, itu salah besar
maka kata tidak perlu diurusi. Itu artinya kalau dia berbicara dari sudut keamanan, ideologi negara, justru urusan ini kalau tidak diurusi oleh pemerintah, itu bisa memasukkan orang-orang yang membawa ideologi-ideologi yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman radikalisme. Ikhwanul Muslimin bisa masuk di situ, Hizbut Tahrir bisa main di situ. Tapi kalau pemerintah mengaturnya, masuk di dalamnya, memberikan pencerahan-pencerahan yang baik, maka ini orang-orang tidak ada panggung untuk berbicara. Sama di dalam penggalangan dana dan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kalau pemerintah membuka celah, membuka suatu pintu, suatu jalan, semua rakyat Indonesia ingin membantu saudaranya di Palestina lewat jalan ini, maka itu akan lebih berarti untuk saudara-saudara kita di sana. Tepat sasarannya pada hal yang mereka perlukan. Nah, itu perlu ikut campur pemerintah di dalam hal tersebut. Dan ada hubungannya dengan orang Indonesia. Dari sudut lain, itu dari sudut, saya membahasnya dari sudut hubungan di dalam tata negara. Dari sudut keyakinan kita sebagai seorang muslim, membantu seorang muslim itu bukan hal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan. Itu kewajiban membantu orang-orang yang dizalimi. Bahkan kepala negara muslim itu punya kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman tangan orang-orang Yahudi. Kecuali orang yang punya udzur. Dan dimaklumi ya di dalam hal ini, kekuatan, dan semua orang punya kekuatan untuk hal itu. Jangan mengatakan Indonesia ini punya kekuatan, misalnya dia bisa. Itu belum tentu. Ya, sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, demikian pula Syekh Al-Albani menyatakan bahwa seruan apapun yang menyeru umat Islam saat ini untuk berjihad, maka itu adalah seruan yang keliru. Umat Islam tidak ada kekuatan. Senjata-senjata umat Islam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, itu kalau dibandingkan dengan persenjataan orang-orang kafir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu seperti kembang api di hadapan senjata-senjata mereka. Dan itu mungkin biasa kita saksikan pada kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan ini harus menjadi pikiran. Karena itu jihad itu perlawanan atau mengatakan tidak boleh begini, itu bukan dengan akal saja atau bukan dengan emosi, bukan dengan semangat, tapi harus ditimbang dengan timbangan syar'i, timbangan yang benarnya. Dan doa untuk saudara-saudara kita itu penting untuk selalu kita mendoakan mereka, membantu mereka di dalam membenahi keberadaan masalah-masalah mereka, walaupun dengan dakwah di jalan Allah, saling menasihati, ya. Dan jangan meremehkan masalah doa. Saya yakin banyak dari doa-doa umat Islam ini sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Akan kehancuran orang-orang Yahudi. Tapi kehancurannya itu kapan? Itu bukan urusan kita. Itu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan doanya Nabi Musa alaihi salam di surah Yunus. Ya, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ini doanya Nabi Musa. Kemudian Allah terangkan pada ayat setelahnya, qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi doanya Nabi Musa sudah diterima. Fir'aun akan dibinasakan. Tapi apakah Fir'aun langsung dibinasakan? Itu disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa dari jarak pemberitaan doa Nabi Musa diterima dan binasanya Fir'aun itu sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Jadi adanya keterlambatan di dalam hal tersebut, itu ada hikmah besar. Mungkin kita punya dosa-dosa yang perlu kita bertobat darinya. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Mungkin ada kerenggangan hati-hati di antara umat Islam yang perlu dieratkan. Mungkin banyak perkara dan hikmah yang
bisa dipetik dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufik untuk semuanya. Wallahu taala alam.